Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nikmatul Iza. Di sini saya sebagai moderator, Nia Fauzia sebagai pemateri, dan Pujiati sebagai audiens. Di sini kita akan mempresentasikan tugas akhir UTS berjudul Perancangan Sistem Informasi e-Library berbasis website menggunakan arsitektur client server dengan use case dan activity diagram. Baik, kepada Mbak Nia Fauzia, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram dari kelompok kami. Baik, langsung saja berikut adalah use case diagramnya. Pada use case ini terdapat 3 aktor, yaitu 1 admin, 2 anggota, 3 pimpinan. Di sini, admin diperbolehkan melakukan semua activity dengan syarat yaitu harus login terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat tanda include yang artinya admin dapat mengakses semua aktivitas dengan syarat login terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu anggota. Anggota diperbolehkan untuk melakukan aktivitas registrasi, peminjaman, dan juga pengembalian. Untuk pimpinan, hanya diperbolehkan untuk menerima laporan dari admin. Nah, di sini terdapat activity membayar denda. Terdapat keterangan action yang artinya membayar denda dilakukan jika perhitungan denda sudah dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan activity diagramnya. Berikut adalah activity diagram registrasi anggota. Di sini terdapat tabel yang berisi kolom peminjaman, registrasi, dan juga admin. Activity dimulai dari peminjam melakukan registrasi dengan isi biodata, kemudian biodata lengkap. Diserahkan ke admin, admin menerima biodata, kemudian menyerahkan kartu anggota. Peminjam menerima kartu anggota. Activity selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram peminjaman buku. Di sini terdapat tabel yang berisi kolom anggota, buku, admin, dan juga database. Activity dimulai dari anggota memilih buku, kemudian buku dipilih, menyerahkan buku dan juga kartu anggota, kemudian admin akan menerima kartu anggota, melakukan pencatatan, disimpan di database. Kemudian anggota akan mendapatkan buku yang ingin dipinjam. Selanjutnya yaitu activity diagram pengembalian buku. Terdapat tabel yang berisi kolom anggota, admin, dan juga database. Activity dimulai dari anggota menyerahkan kartu anggota dan juga buku, kemudian admin akan menerima kartu dan juga mencatat data pengembalian, kemudian disimpan di database. Nah, terdapat pilihan jika ingin memperpanjang peminjaman, maka admin akan mengupdate database pengembalian. Jika tidak, admin akan mengembalikan kartu anggota, kemudian anggota menerima kartunya, dan activity selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram input data anggota. Di sini terdapat tabel yang berisi kolom admin, data anggota, dan juga database. Activity dimulai dari admin melakukan login, kemudian membuka menu utama, merekap data, kemudian menyimpan data buku. Di sini terdapat pilihan lagi. Jika batal, maka admin akan merekap ulang data. Jika disimpan, maka data akan disimpan ke database dan activity selesai.
Untuk yang terakhir yaitu activity diagram pengecekan laporan. Di sini terdapat tabel yang berisi kolom admin dan juga pimpinan. Activity dimulai dari menyerahkan laporan, kemudian pimpinan melihat laporan dan mengecek laporan. Jika laporan tidak diterima, maka akan dikembalikan ke admin, dan jika laporan diterima, maka laporan di-ACC dan activity selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Diskusi saya kembalikan ke moderator. Diskusi saya ambil alih kembali. Terima kasih kepada Nia Fauziah yang telah memaparkan materi dengan sangat jelas. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiati. Di sini saya akan bertanya bagaimana penerapan arsitektur client server pada sistem informasi e-library ini, dan yang kedua sebutkan kelebihan dan kekurangan arsitektur klien. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Pujiati yang telah memaparkan pertanyaannya. Baik, kepada Mbak Nia Fauziah, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Mbak Puji atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan arsitektur client server pada sistem informasi e-library ini. Dalam konteks database, klien membuat sebuah halaman web atau user interface. Kemudian, pengaturan user interface tidak lepas dari peran server khusus, yaitu web server. Server akan menerima permintaan dan menyimpannya. Server tersebut nantinya akan memberikan umpan balik secara cepat kepada klien berupa informasi yang diinginkan. Kesimpulannya, klien membuat user interface, server memberikan umpan balik permintaan klien berupa data atau info yang diinginkan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangan client server, yaitu 1. Kelebihannya, klien dapat menyimpan database yang sangat besar. 2. Kinerja cepat karena seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. 3. Konsistensi data karena data dapat diakses beberapa user secara bersamaan. Untuk kekurangannya, permintaan diproses setelah sampai ke server, kemudian komunikasi yang menyebabkan overhead. Sekian. Bisa dimengerti, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nia yang telah menjawab pertanyaan. Sebelum saya tutup diskusi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan diskusi pada kesempatan kali ini adalah arsitektur client server sangat cocok digunakan pada sistem informasi e-library berbasis website. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.